Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama gue Safil di Satu Bahas Cinema. Apa kabar semuanya? Gue harap semuanya baik-baik aja. Dia ini yang juga sangat berbahagia. Gue ingin membahas sebuah film yang sebenarnya udah lama dan udah cukup lama dan udah mulai tergerus juga karena filmnya ternyata kalah di bioskop bersaing dengan KKN di sebenarnya. Walaupun begitu, filmnya masih tayang di beberapa bioskop, bahkan masih tayang di IMAX juga di kota yang ada IMAX. Karena itu gue masih ingin membicarakan film ini. Dan karena gue juga baru sempat nonton kemarin dan juga baru sempat membahasnya hari ini. Film Doctor Strange ini diberi subtitle yaitu Multiverse of Madness, yang merupakan film yang dari awal sudah diembel-embelin dengan begitu heboh, baik oleh fans, baik oleh banyak pihak, fans, non-fans, siapapun sudah banyak yang menganggap kalau film ini akan benar-benar heboh. Film Doctor Strange ini diprediksi akan menggabungkan berbagai properti yang dimiliki Marvel. Diketahui kalau Marvel sudah memiliki properti mereka yang dulunya dimiliki oleh Fox sejak Disney mengakuisisi Fox beberapa tahun silam. Tetapi ternyata setelah rilis, film Doctor Strange ini ternyata tidak terlalu fokus di bagian multiverse dan penggabungan-penggabungan tersebut, layaknya Spider-Man No Way Home garapan Jon Watts yang memang mengandalkan hal tersebut. Doctor Strange yang digarap oleh Sam Raimi ini lebih mencoba untuk mengeksplorasi psikologi para karakter dan tokohnya ya di film ini lebih jauh, meskipun ada faktor durasi yang membuat semuanya masih terasa dangkal dan kurang matang. Pada dasarnya, Doctor Strange ini adalah film yang melanjutkan segala sesuatu yang ada di dunia sinematik Marvel. Khususnya adalah melanjutkan petualangan Doctor Strange sejak film pertamanya yang rilis pada 2017 lalu. Film ini juga secara langsung menjadi sequel bagi Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home, dan juga serial TV WandaVision. Dan hal itulah yang membuat film Doctor Strange Multiverse of Madness ini sangat sulit untuk menjadi film yang berdiri sendiri secara utuh. Dan hal itulah yang juga menjadi biang dari berbagai masalah yang nantinya terdapat di film ini. Gue menyebut hal itu menjadi masalah adalah karena film ini menjadi pembuangan tumpukan-tumpukan masalah yang terjadi di film-film pendahulunya. Sesuatu yang akhirnya menjadi masalah besar yang sulit untuk diselesaikan dengan cara yang seefektif mungkin di film ini. Dan sekali lagi seperti yang gue sebutkan di awal, hal itu mengakibatkan kepada dangkalnya eksplorasi yang terdapat di filmnya. Masalah terbesar yang terdapat di film ini adalah mengenai perseteruan Wanda dan Stephen Strange, Doctor Strange, yang menurut gue terlihat bagaikan perseteruan antar anak kecil. Tetapi dalam kasus ini, anak kecil tersebut memiliki kekuatan super yang dapat menghancurkan multiverse dan seluruh isinya. Masalah mereka sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana, andai saja sang penulis skenarionya mau mengarahkannya ke sana. Karena apabila dilihat-lihat, masalah yang mereka hadapi di sini itu sebenarnya bukanlah masalah yang sepelik yang disajikan di dalam filmnya. Semuanya bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik-baik, dengan kepala dingin. Tetapi masalahnya di sini adalah sang penulis lebih memilih untuk melakukan cara yang ribet, walaupun
akan terlihat begitu dangkal oleh orang yang memiliki pikiran yang normal. Memang akan ada yang akan menyangkal kalau apa yang terjadi di sini adalah akibat dari masalah penyakit mental dan lain sebagainya yang terdapat baik itu pada karakter Wanda maupun pada karakter Stephen Strange yang sudah mengalami penyakit mental akibat berbagai trauma dan sakit hati yang dilewati oleh mereka. Tetapi seperti yang gue sebutin di atas, semua masalah yang terdapat di sini pada dasarnya dapat diselesaikan dengan baik-baik dan tanpa kekerasan kepala yang begitu kental. Tetapi kembali lagi masalahnya di sini Wanda dan Stephen Strange itu begitu keras kepala. Mereka ingin menang sendiri, mereka begitu egois, dan hal itu adalah masalah yang bukan masalah besar, tapi karena ingin dibesarkan oleh penulisnya, maka jadilah masalah itu jadi besar. Ya, tetap dangkal sih ya, bagi gue sendiri. Tetapi ya udahlah, pada akhirnya mau dangkal atau enggak, semua hal itu kemudian dijadikan setup untuk segala yang terjadi di film ini dari awal hingga akhir. Itu adalah salah satu kritikan gue terhadap film ini, kritikan yang mungkin akan diamini oleh beberapa pihak dan mungkin juga akan disangkal oleh pihak yang lain. Tetapi walaupun hal ini memiliki masalah cerita yang begitu dangkal dan tidak dieksplorasi dengan begitu dalam, tetapi film ini benar-benar berada di tangan yang tepat, yaitu tangan dinginnya Sam Raimi. Arahan dari Sam Raimi setidaknya masih berhasil menambal berbagai hal yang terlewatkan di departemen naskahnya. Caranya menekan para aktornya untuk tampil di titik maksimal mereka cukup terasa. Walau tentu saja bagi sebagian besar aktor, penampilan mereka di sini bukanlah penampilan terbaik yang pernah mereka lakukan. Ya, Benedict Cumberbatch tahun lalu baru mendapatkan nominasi Oscar untuk film The Power of the Dog. Jadi untuk membandingkan penampilan dia di situ dengan penampilan di Doctor Strange, sepertinya memang agak sulit untuk mengakui kalau Doctor Strange lebih baik daripada penampilan dia di The Power of the Dog. The Power of the Dog tentu adalah salah satu penampilan terbaiknya Benedict Cumberbatch. Di Doctor Strange mungkin ia tidak begitu buruk, tetapi tentu saja bukan penampilan terbaiknya. Di film ini juga Sam Raimi berhasil menekan segala kerusakan yang mungkin bisa terjadi apabila bukan ia yang berada di titik kendali. Seperti yang gue sebutin sebelumnya, Benedict Cumberbatch tidak memberikan penampilan terbaiknya di sini. Rachel McAdams juga tidak memberikan penampilan terbaiknya di sini. Tetapi bagi Elizabeth Olsen sendiri, momentum yang ada di film ini adalah momentum yang begitu tinggi untuknya. Ini adalah salah satu momentum tertingginya di dunia sinematik. Dan ia benar-benar berusaha untuk tampil sebaik yang ia bisa. Dan usahanya itu benar-benar dihargai oleh banyak pihak. Ia benar-benar mendapatkan atensi yang layak. Bahkan beberapa di antaranya sudah mulai mencoba mengkampanyekannya untuk dapat bersaing di ajang penghargaan. Bagi gue sendiri, hal ini masih terlalu dini untuk menilai apakah Elizabeth Olsen bisa mendapatkan atensi lebih di ajang penghargaan. Gue lebih memilih untuk menunggu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan menurut gue memang akan ada banyak penampilan lain yang bisa menggeser hegemoni Elizabeth Olsen di ajang penghargaan lain. Walaupun begitu, penampilan Olsen di sini memang sangat baik, apalagi ya diberikan naskah yang sangat pas-pasan dan sangat dangkal untuk mengembangkan karakternya sebagai Wanda. Sebagai kesimpulan, pada akhirnya Doctor Strange Multiverse of Madness
bagi gua adalah film yang sebenarnya bisa dikembangkan lebih baik lagi, lebih dimatangkan lagi, apalagi dari segi naskahnya, dan juga bisa lebih diperdalam lagi dari segi psikologinya, dari segi motivasinya bisa lebih diperdalam lagi. Tapi meskipun hal itu, gue cukup salut dengan penyutradaraan Sam Raimi yang berhasil mencegah film ini agar tidak jatuh terjerembab lebih dalam lagi. Gue juga kembali lagi menantikan nasib Elizabeth Olsen, apakah ia akan mendapatkan penghargaan di ajang yang serius di mungkin di awal tahun depan. Tetapi untuk saat ini sepertinya gue belum mau berkomentar lebih lanjut daripada itu. Untuk review mengenai Doctor Strange Multiverse of Madness ini, untuk saat ini sekian dulu dari gue. Sampai jumpa dengan kesempatan. Jangan lupa like, subscribe, komen, share videonya jika kalian suka. Bisa feel. Sampai jumpa. Bye bye. Media.